Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat-sehat dan selalu semangat. Hari ini kita akan kuliah perawatan anak secara baik teori maupun praktek. Oke, kita mulai saja. Oke, perawatan bayi esensial. Apa sih perawatan bayi esensial? Itu perawatan yang dilakukan pada saat bayi dilahirkan di jam-jam pertama sampai beberapa hari. Kemudian perlu diketahui bahwa bayi dengan baru lahir ini sangat rentan terhadap infeksi yang disebabkan oleh paparan atau kontaminasi mikroorganisme selama proses persalinan berlangsung. Maksudnya ketika bayi itu dilahirkan, banyak kemungkinan yang bisa terjadi yang bisa menyebabkan infeksi. Misalnya dia terkena percikan darah, kemudian dia terkena cairan tubuh yang lain, misalnya ada muntah yang mengandung infeksi. Dan beberapa mikroorganisme yang ditakutkan itu, yang dikhawatirkan dapat memberikan infeksi itu seperti virus HIV, kemudian hepatitis B dan hepatitis C. Kenapa? Karena hepatitis B dan C ini biasanya banyak ditemukan melalui cairan tubuh. Sehingga dengan adanya kemungkinan bisa tertular ini, diharapkan penolong persalinan itu bisa waspada dan bisa mencegah terjadinya infeksi dengan cara apa? Misalnya menggunakan alat yang steril, lingkungan di sekitar anak atau lingkungan sekitar pada saat melahirkan juga terjaga sanitasi dan kebersihannya. Kemudian penilaian yang harus ditanyakan pada saat bayi baru lahir, itu ada 4 pertanyaan utama. Sebelum lahir misalnya apakah ini kehamilan cukup bulan 38 sampai 40 minggu atau kurang dari 36 minggu kah? Apakah air ketubannya itu jernih dan tidak bercampur mekonium? Mekonium ini adalah kotoran bayi yang berwarna hitam. Kemudian pada saat bayi lahir dan telah diletakkan kain bersih di atas perut ibu, dan dilakukan penilaian juga apakah bayi menangis dan bernapas atau tidak mengap-mengap, megap-megap, kemudian apakah tonus ototnya jadi gerakan dari si bayi ini aktif atau tidak. Jadi ingat tadi ya, sebelum lahir apakah cukup bulan, kemudian bagaimana air ketubannya, nanti dipelajari juga di maternitas tentang KALA. Jadi yang keluar itu adalah air ketuban dulu, baru si bayi. Ketika bayi sudah tadi, untuk bayi yang cukup bulan, kita perhatikan apakah air ketuban jernih dan bayi langsung menangis atau bernapas spontan, bergeraknya aktifkah, cukup dengan dilakukan manajemen atau bernapas spontan. Maksudnya ketika tidak ada masalah dengan bayi yang cukup bulan, air ketubannya jernih, kemudian dia langsung menangis, berarti kita melakukan perawatan seperti mana bayi yang normal. Namun kalau misalnya dia kurang dari 37 minggu, atau 259 hari, atau bayi yang lebih bulan, lebih dari 42 minggu atau 283 hari, yang kita perhatikan juga sama, apakah air ketuban bercampur mekonium, jadi tidak jernih. Kalau pernah lihat cairan infus, kurang lebih seperti itulah. Kemudian apakah dia bernapasnya juga secara spontan, apakah kita lihat apakah anak mengalami aspeksia atau gangguan pernapasan spontan. Nah, ini untuk menentukan apakah dia aspeksia atau tidak, kita menggunakan Apgar score. Jadi ada 5 item penilaiannya, mencakup warna kulit, kemudian pulsasi jantung, irisabilitas refleks, ini kesensitifan pada saat bergerak, kemudian bagaimana tonus ototnya, itu kita pegang ototnya, dan usaha bernapasnya. Kalau misalnya nilainya tidak ada, rata-rata 0, misalnya warna kulitnya itu dia pucat, biru, kemudian frekuensi nadinya tidak ada, sama dengan usaha bernapasnya. Jadi ini berbahaya ya untuk anak-anak. Jadi
dianggap asfiksia berat. Kemudian untuk yang nilai poin 1 warnanya itu di tubuh di badannya itu dia merah jambu tapi ekstremitasnya ada kebiruan, itu nilainya 1. Nadi yang kurang 100 juga nilainya 1. Kemudian kalau dia menangis, kalau anak-anak menangis itu dia kayak merengek ya, bayi ya, dengan kencang tapi dia cuma meringis saja, tidak keluar air matanya. Kemudian tonus ototnya dia sedikit, usaha bernapasnya dia sangat pelan dan tidak teratur, itu bisa nilai 1. Kemudian kalau seluruh badannya itu merah jambu berarti dia nilainya 2. Nadinya itu dihitung full ya. Apakah dia lebih dari 100, normalnya kan 120. Kemudian menangis secara kuat, gerakannya aktif ya. Kemudian dia menangis secara baik. Kalau misalnya dia 7 sampai 10, jadi ini kan 5 tabel. Kalau 0 itu kan berarti dikali 5 0 ya. Kalau 1 dikali 5 5. Kalau 2 dikali 5 10. Jadi normalnya itu di rentang 7 sampai 10. Kemudian kalau sudah di 4 sampai 6 dia asfiksia sedang. Kemudian asfiksia berat itu 0 sampai 3. Artinya rata-rata 0 di sini ya. Paling ada penilaian apa yang nilainya 1. Oke. Nah, ini posisi yang diberikan pada saat bayi mengalami asfiksia, yaitu tempatkan pengganjal di punggung, tapi jangan seperti ini juga terlalu hiperekstensi, jadi dia agak santai. Kita lihat juga pasiennya agak nyaman, walaupun mungkin ada yang kondisi dalam tidak sadarkan diri. Ini yang salah ini, jadi dia lebih, kepalanya ini lebih di agak rendah ya. Kemudian ini berlebihan malah dia terlalu berekstensi. Kemudian ini sungkup pada saat diberikan pada bayi itu dilihat apakah dia menutupi seluruh bagian hidung sampai ke mulut. Begini ya, biasanya sungkup, atau jangan sampai dia begini aja, ini bermasalah. Itu salah ya. Ini tadi dilakukan ukuran sudah benar, sungkup terlalu ke bawah, ada yang terlalu sungkupnya tidak unsur, atau dia lebih kebesaran, itu yang harus diperhatikan. Perlu diketahui juga pada saat bayi baru lahir itu harus kita mencegah terjadinya kehilangan panas atau bisa terjadi hipotermia. Caranya seperti apa ya? Memberikan selimut pada bayi, dan harus diketahui bahwa bayi di hari-hari pertama itu akan mengalami penurunan berat badan sehingga sangat memungkinkan terjadi hipotermia. Kenapa? Karena lemak di kulitnya itu berkurang, sama dengan yang berat badan lahir rendah. Itu kan dia mengalami lemak kulitnya berkurang sehingga cenderung mengalami hipotermia. Makanya anak-anak dengan berat badan lahir rendah itu biasanya dirawatnya di inkubator supaya tidak terjadi hipotermia, atau klien suhu badannya di bawah normal, di bawah 36 atau 35. Tapi jangan juga pada saat diberikan di inkubator dia suhunya sangat tinggi, 37,5. Kemudian perawatan bayi yang selanjutnya itu ada memotong tali pusat dan mengikat tali pusat. Nanti akan diajarkan di maternitas ya, Bapak cuma sampaikan sendiri. Jadi diklaim antara 2 bagian, kemudian bagiannya itu yang dipotong. Jangan lupa pada saat mau diberikan disuntik tetanus testoid, yaitu untuk mencegah terjadinya tetanus. Kemudian jangan lupa juga kita akan merawat dengan klorin dan kapas. Kemudian merawat tali pusat juga ini biasa pada saat memandikan bayi. Kemudian kita lihat ini kita tetap memberikan betadin ya. Betadin ini Yifedium Yudium. Kemudian untuk memberikan pada tali pusat, kadang-kadang ada yang memberikan dengan cukup dengan ACL. Yang penting kondisinya menggunakan kasa yang steril. Kemudian kita perhatikan juga tanda-tanda infeksi pada tali pusat. Seperti biasa, tanda-tanda infeksi itu ada rubor, kalabur, tumor, fungsi laisa. Jangan sampai juga tali pusatnya berbau, karena kadang-kadang anak-anak itu tali pusatnya berbau. Nah, yang perlu kita lakukan juga, atau kita ingatkan kepada ibu yang melahirkan itu, bahwa dia harus melakukan IMD, yaitu segera melakukan
menitiki anaknya segera setelah melahirkan. Jadi namanya inisiasi menyusui dini. Kemudian anak mendapatkan asistosi selama 6 bulan. Artinya mencegah infeksi mata, kita berikan obat tetes mata pada bayi. Caranya itu kita lihat di sini. Misalnya tadi harus pelan-pelan, kemudian jangan sampai menyentuh bagian masuk bagian mata ya. Apa yang harus kita perhatikan pada bayi yang baru lahir? Yang pertama, lihat postur, tonus, dan aktivitasnya. Keadaan normalnya itu biasanya posisi tungkai dan fleksi itu artinya dia agak bengkok ya, si anak kita agak tertekuk. Kemudian bayi sehat dan aktif, tapi tidak hiperaktif ya. Kulitnya seperti yang saya sampaikan tadi, merah muda, hampir di seluruh bagian tubuh. Jangan sampai kita perhatikan ada yang warna kebiruan, kemudian atau misalnya ada hal-hal yang berubah lain, misalnya bisul, kemudian ada yang bentol-bentol. Pernapasannya untuk bayi itu normalnya 40 sampai 60 kali. Kemudian tidak ada tarikan di dada. Jadi ini tarikannya. Jadi dia bernapas itu kayak seolah-olah tercekik tapi bukan di leher, tapi di bagian dada. Kemudian frekuensi jantungnya tadi Bapak sampaikan di atas 100 atau 120 sampai 160 dan suhu tubuhnya itu berkisar di 36 sampai 37. Kepalanya yang harus kita perhatikan itu adalah kondisinya tidak simetris, kemudian itu biasanya hilang dalam 24 jam. Kemudian apakah ubun-ubunnya ini besar rata, tidak menonjol, kemudian menunjukkan saat bayi menangis. Jadi ubun-ubunnya kayak kelihatan di sini bergerak ya, matanya itu tidak ada sekret atau jangan sampai ada yang kekuningan atau hiperbilirubin. Terus ya. Kemudian bagian mulut kita lihat apakah gusi, bibir, langit-langit utuh, tidak terbelah yang biasa terjadi pada anak dengan bukan strabismus. Itu ya bahasa Indonesianya sumbing ya. Kemudian lihat dan raba perut dan tali pusat. Kita lihat perutnya apakah ada masalah, ada perdarahan, kemudian atau misalnya ada hal lain. Kita lihat punggungnya lagi. Apakah punggungnya ini tidak menonjol, itu biasanya ekstremitasnya, apakah dia bisa bergerak secara baik, dan lubang anus kita perhatikan ini tidak berarti langsung kita melihat secara langsung, namun kita menanyakan kepada keluarga apakah dalam 1-2 hari ini anaknya itu buang air besar, biasanya itu agak mencerai sedikit ya, karena dia peralihan dari massa di dalam perut misalnya dan di luar. Jadi kita harus perhatikan karena mekonium yang keluar itu apakah dia keluar dalam waktu 1 hari. Kalau tidak, kita bisa curiga terjadi atresiane atau tidak adanya lubang anus. Kemudian perlu juga kita melihat kondisi kelamin anak, apakah anak itu sudah buang air kecil, sudah kencing ya. Kemudian terutama pada laki-laki yang seperti Bapak sampaikan ada hipospodia, jangan sampai uretranya itu keluar melalui batang di penisnya. Dia tidak utuh keluar melalui ujung penis. Itu yang harus diperhatikan juga. Kemudian bayi pastikan sudah buang air kecil dalam waktu 24 jam. Kemudian kita timbang berat badan bayi, bayi itu kita timbang misalnya dia sudah menggunakan popok, dia tidak ditimbang dalam keadaan tidak mengenakan busana ya, harus tetap kita menjaga jangan sampai dia terjadi hipotermia, kita timbang juga beratnya, berat sarungnya atau popoknya berapa, kemudian kita timbang secara terpisah, misalnya sarungnya dan popoknya ditambah berapa, nanti hasil timbangan pada saat dia mengenakan semuanya itu dikurangi dengan popoknya, berartilah berat badan dari si anak. Kemudian seperti biasa, lingkar kepala dan lingkar perut. Kemudian bagaimana kemampuan anak menyusu pada ibunya. Kemudian jangan lupa kita tetap menjaga kehangatan anak tadi dengan cara menggunakan selimut,
kemudian memakaian pakaian yang lembut, hangat, dan kering dan bersih, kemudian menggunakan baju dan selimuti. Kalau misalnya ada digabung perawatannya, gimana? Yang biasanya dia ada yang dipisah karena anaknya, bayinya mengalami bayi berisiko tinggi. Hal yang kita perhatikan juga itu adalah yang berkaitan dengan apakah adanya infeksi atau tidak. Apa gejalanya? Kita bisa lihat misalnya tidak minum atau muntah, tidak mau minum atau memuntahkan semua, dia muntahkan semua makanannya. Di riwayat ada kejangka, kemudian bergerak hanya jika distimuli, misalnya apakah hanya nanti setelah dicubit, napasnya lebih cepat kayak 60 kali, tapi normalnya 40 sampai 60 ya. Kemudian napas lambatnya atau bahkan dia napasnya di bawah 3 nadinya. Ini napasnya sebenarnya kurang 30 kali per menit. Kemudian napas lambat ya. Kemudian gerakan dinding dada seperti apa? Ada dia merintih, demam, ini paling sebenarnya tanda dari infeksi ya. Apakah dia hipotermia, ada nanah, kemudian pusat kemerahan meluas sampai ke dinding perut. Kemudian pustul kuli, matanya bernanah, kemudian ada infeksi lokal ya. Tidak ada satu gejala di atas. Ini beberapa tanda dari penyakit infeksi berat. Bagaimana menilai diare? Lihat saja apakah anaknya sadar, matanya kacikung, biasa ketahuan cikung itu ya. Kemudian agak ke dalam matanya, cubitan kulit untuk kembali saat sama. Jadi kita kulit biasanya di bagian perut. Itu ada lain lagi, misalnya gelisah dan rewel, mata cikung, cubitan kulit kembali. Tidak cukup tanda dan dehidrasi berat, berarti tanpa dehidrasi. Nah, kita cubit tadi anak untuk menentukan dehidrasi. Kita lihat di antara tengah-tengah pusarka, ke perut bayi, menggunakan bayi dan ibu jari dan telunjuk. Kemudian melihat ya semua lapisan kulit. Amati kembali, apakah dia kembalinya itu kurang dari 2 detik, lambat atau segera. Lebih dari 2 detik ya. Icterus tadi ini karena ada peningkatan hiperbilirubium ya, jadi timbul kuning kurang lagi dari 24 jam, kemudian muncul lagi di hari ke-14, kemudian tangan telapak kanan dan telapak kaki atau tinjau itu yang sampai dia berwarna pucat. Nah, kalau di icterus itu dia timbul warna kuning setelah 24 jam, tapi kurang dari 2 minggu, tidak sampai di telapak tangan dan telapak kaki, kemudian tidak berwarna kuning. Pemberian ASI, misalnya masalahnya ada kesulitan pemberian ASI, apakah dari faktor ibunya atau anaknya, kemudian berat badannya itu anaknya itu rendah, berat badan menurut umurnya rendah, ASI-nya yang diberikan itu kurang dari 8 kali per menit, mendapatkan makanan atau minuman selain ASI, apakah ini perlu ditanyakan juga. Kemudian mengisap secara efektifkah, atau dapat luka atau puncak bercak putih di mulut ya, terdapat celah bibir atau langit-langit, tidak terdapat tanda-tanda di atas. Oke, mungkin itu saja dulu untuk perawatan neonatus esensial, artinya bahwa perawatan ini difokuskan pada kelahiran bayi sampai dengan usia 26 hari. Dan harus diperhatikan bahwa ini tidak saling bertolak belakang dengan apa yang diajarkan di maternitas, karena materinya kurang lebih sama, hanya saja di anak kita ada yang memfokuskan pada anak yang tidak sehat. Tapi di salah satu praktek di ruangan itu ada ruangan bayi atau peri, biasanya juga bayi-bayi ada yang sehat namun cuma berapa jam saja, selebihnya dikembalikan kepada ibunya. Nama dia yang bermasalah, dan ini yang biasa harus dirawat dan oleh mahasiswa. Silakan mengisi komentar di link. Kemudian jangan lupa biasa juga ada tugas yang harus diisi. Mungkin demikian saja yang Bapak sampaikan. Bapak tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, salam sehat.